semangat, semangat, semangat. Itulah pemirsa, hari ini kebetulan Bang Kumis tadi dikatakan sebagai YouTuber Pandeglang, tapi nampaknya sebenarnya bukan YouTuber, hanya pembikin vlog, cuma beda dalam narasi tayangannya. Dan hari ini sebenarnya ini ada acara yang memang sebenarnya penting, di mana ada demo di kantor kecamatan Labuan menyangkut masalah ADD. Dan yang lebih penting lagi ada petinggi kita, orang Banten nomor 1, Bapak Gubernur pun hadir. Ini hari ini jam ini juga. Dan Bang Kumis sebenarnya sudah punya agenda untuk liputan di acara gubernur. Tapi nampaknya Bang Kumis kenapa memilih acara ini? Tidak pandang itu camat, karena ini adalah saudara-saudara kita semua. Bukan gubernur, bukan camat yang menolong pertama kali saat Bang Kumis mendapatkan kesusahan. Teman-teman inilah. Makanya dari sebuah silaturahmi adalah untuk mempererat, mempersatukan satu visi, bukan berarti kita sama. Saya tidak sependapat bahwa kita harus sama sebagai media, rambut sama hitam, tapi pemikiran pasti beda, ya kan? Silakan ekspos sesuai dengan yang penting bukan opini. Nah, itulah sebuah wartawan yang kita harapkan, gitu kan? Kami sebenarnya jadi wartawan juga ya, alhamdulillah berkat dukungan dari Ketua JID Kabupaten Pandeglang Bapak Kasman, dan kami pun bergabung di samping sebagai YouTuber. Di tempat inilah Bang Kasman sudah menyiapkan, ada yang dari Rangkas, Bang Fian, ada dari Bekasi sebagai contoh, daripada menyewa sebuah hotel atau losmen, ya. Di sini saya kira fasilitas sudah cukup standar bagi para media, daripada tidur di rumah Pak Camat, ya kan? Bahaya untuk memberitakannya susah. Hindari kedekatan bukan berarti dengan para pejabat, tapi agar sosial kontrol kita, seperti Bang Rapat tadi katakan, kita tetap kapan waktunya kita idealis, tetapi kapan kita waktu menyelesaikan secara. Jadi bukan berarti wartawan kalau ketemu tidak diberitakan sesuatu, tidak, salah besar. Tapi harus kita menimbang juga efek negatif dan positifnya hasil dari pemberitaan itu. Sukses buat Bang Kasman, dan kami secara pribadi silakan untuk kawan-kawan punya video, punya berita, tinggal kirim saja ke channel Bang Kumis Berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lain dan tidak bukan, dalam kesempatan ini kita diundang oleh Bapak Ketua JNI Kabupaten Pandeglang, tidak lain dan tidak bukan ingin bersilaturahmi, bersinergi. Dalam rangka silaturahmi ini, insya Allah kita semua dari berbagai elemen, dari BPPKP-nya, dari Perpamnya, dari media online-nya, Bapak Ketua kita ini, Bapak Ketua JNI Kabupaten Pandeglang ingin mempersatukan dalam satu wadah perkumpulan jurnalis nasional Indonesia. Insya Allah Kabupaten Pandeglang ke depannya, supaya JNI ini dari berbagai elemen supaya lebih eksis dan senantiasa sama-sama memajukan Kabupaten Pandeglang. Dengan tempat ini, dengan wadah ini, kami sekali lagi menginformasikan bahwa ini adalah tempat perkumpulan jurnalis dari manapun, dari mana saja. Tempat ini welcome untuk kita semua sebagai wadah diskusi, sebagai wadah sharing kaitan dengan sosial, ya, dengan kinerja kita sebagai jurnalis. Di tempat inilah nanti kita saling bertukar pikiran, nanti saling bersosialisasi, sehingga mudah-mudahan saja ke depannya tidak ada lagi yang namanya miskomunikasi antar media. Itu saja. Baik, dengan seperti ini kita sering diskusi dan bertukar paham. Mudah-mudahan nama atau marwah pers ini kembali kepada hitohnya, bahwa kita ini sebagian daripada pilar negara seperti itu, pers ini.
karena di zaman era Soeharto ini pers ini yang sangat ditakuti, dan sekarang pun sama. Kadang-kadang banyak kawan-kawan di lapangan ketika mendengar dari mana ini, dari media, ini dari lembaga atau dari ormas, kadang-kadang pejabat itu pada kabur. Nah, ada apa? Kita kan tanda kutip, kita kembalikan kepada marwah kita bahwa sesungguhnya pers ini kita ada pewarta, bukan pembawa malapetaka. Kita jurnalis yang memberitakan atau mengabarkan pemberitaan yang kita temukan di lapangan. Kadang-kadang seakan-akan kedatangan kita atau kehadiran kita ini sebagai pers atau aktivis, lembaga dan ormas ini seakan-akan menjadi momok yang menakutkan di pemerintahan dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama berkomitmen bahwa kita adalah satu tubuh dan kita adalah keluarga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya saya datang ke Banten ini, di Banten diajak oleh komandan Ditponduk kita, yaitu Komandan Edi saat itu beliau humas, minta diperbantukan oleh, ya dibilangnya bolang, saya bilangnya bolang lokasi, karena suka dengan motor. Saya di Sumatera pulang kampung ada motor, karena memang saya punyanya motor, tidak punya mobil, dan saya tidak pernah mau pakai, bukan hak saya, kalau bukan punya saya. Seperti itu. Itulah saya apa adanya. Alhamdulillah saya sudah 34 tahun jadi wartawan di elektronik maupun di media cetak dan online sekarang ini. Banyak sekali pengalaman-pengalaman jurnalis saya se-NKRI. Saya juga alhamdulillah sudah 34 provinsi dan saya 3 rekor. Saya tidak pernah bertim, kecuali saya pilih-pilih dulu bertim, karena yang mohon maaf, manusia sama rambut hitam tapi kita tidak ada yang tahu. Dan selama ini ya mungkin masih bisa dihitung jari saya, selama 30 tahun ini saya jadi jurnalis, lagi cuma 1-2 lah musuh saya, tapi saya tidak pernah merasa punya musuh. Tapi Dari Lebak pada kesepuhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi kebetulan dari silaturahmi saya ke orang tua, mampirlah saya sungkem ke Bang Kumis, karena udah sekian lama juga saya ingin ketemu sama Bang Kumis. Udah booming ini Bang Kumis ini di Provinsi Banten gitu ya. Yang mana kata saya ini Bang Kumis begitu. Sebelum melanjutkannya, perkenalkan nama saya Alpian. Kebahagiaan untuk semua orang. Artinya kan orang tua saya tapi izin Ibu. Saya pengalaman di jurnalis, Bu, ya kata Ibu tadi, ada pahit, ada manis, tapi kebanyakan pahitnya, Bu. Alhamdulillah, tapi semua itu saya syukuri, Bu. Untuk ke depan saya lebih dewasa menyikapi segala sesuatu yang kita ketemu di lapangan. Ada yang narasumber yang begini, yang begitu, dan sebagainya. Begitu pula saya memang di di media ini cuman beberapa pengalaman Pak Bu ya, dari awalnya memang dari ganas ya, mungkin sedikit juga rekan ya ada yang mengenal juga ya, izin rekan senior banyak juga ya, istilahnya saya belajar juga dari para senior, terutama sama Pak Ade Mahroji ya. Pak Ade Mahroji alhamdulillah, dan Bang Bang Rohim juga dari Sinar Pagi. Apa yang dikatakan teman-teman tadi ya kita ambil sesuatu manfaatnya dengan sesuai kesimpulan pada yang ini untuk mempersatukan kedua silaturahmi supaya kita ada persatuan pun apalagi sebagai ilmu sosial. Dan terkait masalah senior dan junior sebetulnya sama saja, kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, apa tujuan kita sesuai dengan tupoksi kita kan gitu. Kalau lembaga ya mungkin tupoksinya apa, dia juga tupoksinya apa. Kita perkenalkan, saya kalau di lapangan Sukma Jaya, kalau di KTA Raden Jaya Kusuma, asli Cisekut, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten Selatan. Tumpah darah di situ saya asli. Alhamdulillah saya dibentuk ketua DPRC
Kecamatan Panimang di BPKB, Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Mudah-mudahan ke depan jaya dan maju sejahtera semuanya wartawan maupun LSM di Ormas semoga bersatu di Kabupaten Pandeglang ini. Dan saya titip ke semua rekan-rekan, tolong masyarakat lemah dibantu. Karena menurut analis saya di lapangan banyak yang menangis masyarakat lemah. Ya mungkin kronologisnya, mungkin temuan-temuannya, mungkin insya Allah pada ketemu nanti lah. Seperti apa kok bisa masyarakat lemah bisa menangis? Nanti ABCD atau menjabarkannya masing-masing ketemu aja itu. Dari tadi kan kita ngomong masalah persatuan dulu. Ya, namanya di sini persatuan silaturahmi, apakah persatuan menangani permasalahan? Permasalahan media, apakah permasalahan CND? Ini pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Silakan jawab. Baik, terima kasih Bang Rohim. Sudah saya katakan dan saya tekankan bahwa di tempat inilah kita bersama-sama silaturahmi, baik dengan tujuan diskusi ataupun memecahkan segala persoalan-persoalan dan urusan kaitannya dengan kejurnalisan. Tidak hanya satu wadah. Makanya kenapa kita ambil tema perkumpulan jurnalis, bukan dalam arti kata satu organisasi JNE. Kalau untuk berorganisasi mau kemanapun kita berorganisasi tidak jadi masalah, silahkan. Tetapi di sini wadah perkumpulan, artinya tidak membatasi satu organisasi, gitu kan? Berarti permasalahan satu jurnalis, permasalahannya ini juga. Ya iya, jadi dengan adanya pertemuan silaturahmi ini, mudah-mudahan saja kita semua bisa menjadi saudara. Adapun pekerjaan profesi itu satu sampai sampai pertemuannya. Sejatinya kita semua saudara. Ya, jadi satu hal lagi saya untuk Anda. Ini sering terjadi. Ya. Kadang-kadang kita sama-sama media juga bertabrakan. Contoh, saya memberitakan contoh hal yang tidak baik. Oknum pemerintah. Ada seorang media membackup masalah itu, membela pemerintah itu. Nah, jadi seperti apa ini persatuan ini? Ini pertanyaan saya. Mantap. Kita menjalankan tugas ini berdasarkan dan dilindungi oleh undang-undang pers. Tapi jangan sampai juga kita seolah-olah sewenang-wenang memberitakan tanpa adanya etika. Artinya dengan adanya wadah ini, permasalahan yang memang sekiranya perlu didiskusikan untuk menambah wawasan dari semua organisasi yang ada dan semua dari redaksi yang memang menaungi masing-masing, disinilah tempatnya. Bahwa pertanyaannya yang saya garis bawahi, apakah ketika yang menjadi persoalan di lapangan, ketika kawan-kawan ini menjadi persoalan juga oleh ketua JNE, kan itu pertanyaan. Kadang-kadang ketika misalnya ada temuan, bukan berarti punten ya, bahwa pers itu atau wartawan itu, jurnalis itu membuat masalah, tidak menurut saya. Seperti itu yang harus kita bawahi. Terkadang kan ada temuan kawan kita, oh ini sekiranya diduga bersalah, dan ada juga kawan kita yang menemukan di sudut pandang lain, dan terjalinlah chemistry yang lebih dekat, seperti itu. Jadi antara yang mengkanter dan yang menyerang kan bisa seperti itu. Dan mungkin ini tidak menjadi semua permasalahan ketua JNE tersebut. Ini kan tadi dikembalikan kepada kita di lapangan, dan tadi sudah disampaikan bahwa kita ini dari bermacam-macam wadah, mulai dari tadi saya sebutkan KWRI, JNE, PWI, AJI dan lain sebagainya. Adapun ketika kawan-kawan di lapangan ini kan bisa dibereskan secara adat, musyawarah di bawah. Ketika misalnya terjadi miskomunikasi, tadi itu yang disampaikan oleh Pak Rohim. Ketika kita menemukan salah satu kejadian
Bukan berarti kita mencari-cari masalah, tidak. Wartawan itu tidak mencari-cari masalah. Kadang-kadang masalah tidak dicari juga ada. Jadi berita itu bukan dicari, tapi dibuat, kan gitu. Nah, ketika ini membuat berita seperti ini, terus ada yang mengkanter seakan-akan menjadi unfact tutorial. Nah, ini kan tinggal bisa dibicarakan di bawah. Yang terakhir kali tadi pembongkaran sudah, penguatan sudah, tinggal bagaimana sih organisasi itu kita supaya supaya langgeng, supaya kuat, tetapi kita kompak. Memang saya pernah menyampaikan ke Kak Kasman, kan kalau nanti sudah terbentuk DPD Kabupaten di JNI, kan bisa nggak ada tempat itu kantor dijadikan sebuah silaturahmi, tetapi di dalam silaturahmi itu ada pembekalan atau pendidikan terkait jurnalistik gitu. Jadi kita sama-sama punya ilmu, teman-teman punya ilmu, apa alangkah baiknya lah ditransferkan lagi kepada teman-teman gitu. Misalkan ibu punya ilmu tentang jurnalistik, lagi ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang bagaimana menulis, cerita-cerita tentang bagaimana sih investigasi, itu disampaikan, itu yang lebih bermanfaat organisasi. Nah, nanti kita harapkan di DPD Pandeglang ada yang namanya grup WhatsApp untuk pembelajaran terkait penulisan berita, karena masih banyak kita lihat banyak yang memang tidak menurut kepada acuan tentang gaya tulisan, tentang cara menulis yang baik gitu. Jadi sehingga ya kalau bahasa di dalam jurnalistik sebetulnya kalau memang bahasa Sunda pun tidak apa-apa, yang penting bisa dimengerti oleh masyarakat. Tidak harus bahasa intelektual, tetapi penempatan aja. Biasanya penempatan kepada teknik dalam tulisan itu. Jadi itu yang memang nanti itu yang harus dibina di dalam sebuah organisasi, karena organisasi kita itu organisasi jurnalis, jadi harus berkarya, ada karya jurnalistiknya, bukan organisasi massa. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya.